Ya, jadi tadi dari benda padat menjadi cair disebut mencair. Kalau kebalikannya dari cair menjadi beku maka disebut membeku. Terus kemarin juga sudah kita pelajari yaitu adalah dari bentuk gas menjadi cair disebut apa? Gas menjadi cair. Uap. Mengembun. Uap. Uap. Ya, gas menjadi cair disebut mengembun ya. Mengembun itu adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Itu jangan sampai lupa di halaman 59 ada ya. Gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, itu adalah contoh dari perubahan wujud benda. Contoh benda yang mencair itu seperti apa? Air. Es batu, batu es yang dibiarkan di suhu ruangan. Nah, benda-benda yang bisa mencair ya. Besi bisa mencair nggak besi? Bisa. Dipanasin bisa mencair ya besi itu. Kalau kayu bisa mencair nggak? Bisa. Tidak. Hah? Bisa tidak? Tidak. Bisa ya. Kalau plastik? Bisa. Iya bisa. Bisa. Nah, bisa ya, plastik bisa. Kalau misalnya kita pernah lihat kalau sedotan kita bakar ya, dia meleleh. Nah, itu juga bisa disebut dengan mencair. Nah, dilihat halaman 64. Nah, kita dapat menanggapi sebuah teks dengan menuliskan pendapat kita mengenai teks tersebut. Ya, untuk menanggapi teks, kita perlu membaca atau menyimak teks tersebut terlebih dahulu. Nah, kita nggak akan bisa memberikan pendapat pada sebuah teks kalau misalnya kita belum membaca. Setelah membaca, kita simak, kita cari inti-intinya. Setelah itu baru kita berpendapat. Kita tuliskan pendapat kita di atas kertas. Nah, contoh, lihat di keterampilan kinerja praktek ada teks ya. Ada banyak peristiwa perubahan wujud benda di sekitar kita. Perubahan tersebut antara lain mencair, menguap, membeku, mengembun, dan menyublim. Perubahan-perubahan tersebut menghasilkan wujud yang berbeda dari aslinya. Nah, apa kira-kira tanggapannya dari atau isi dari paragraf pertama? Ada yang tahu? Isinya adalah banyak sekali perubahan wujud benda yang ada di sekitar perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Nah, paragraf kedua, peristiwa mencair pada sebuah es krim yang didiamkan di luar ruangan sering kita temukan dalam keseharian. Ada yang pernah lihat nggak? Atau ada yang belum pernah lihat es krim mencair? Nah, es krim juga pada asalnya yaitu dia berbentuk cair lalu dibekukan, maka jadilah es krim. Nah, maka ketika terkena suhu panas atau suhu ruangan, es krim tersebut akan mencair ke bentuk semula. Nah, hal itu menunjukkan wujud benda akan berubah dari padat menjadi cair ya. Nah, peristiwa menguap pada embun juga terjadi karena adanya perubahan suhu pada malam hari. Suhu akan menjadi lebih dingin. Oleh karena itu, pada pagi harinya kita dapat menemukan embun yang berasal dari uap yang membeku pada malam harinya. Ya. Peristiwa-peristiwa lain juga memiliki faktor-faktor yang menyebabkan perubahan wujud benda. Nah, coba lihat di nomor 3, tanggapilah teks di atas dengan mencari informasi penting di dalamnya.
Nah, informasi penting di paragraf pertama tadi ya. Ada banyak sekali peristiwa perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Terus paragraf kedua apa? Ada yang tahu, ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menanggapi di paragraf kedua? Ayo. Ada yang bisa? Nah, peristiwa mencairnya es itu juga terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Mencairnya es itu juga merupakan salah satu contoh perubahan wujud benda yang berbeda dengan aslinya. Yang aslinya adalah cair, ketika mengalami perubahan wujud benda, dia akan berubah menjadi beku. Berubah, yang tadinya cair menjadi beku. Yang nomor 3 juga merupakan salah satu contoh dari perubahan wujud benda. Yang tadinya dia berbentuk gas yang membeku pada malam hari, ketika pagi hari dia mencair. Dan akhirnya berubah menjadi embun seperti itu. Paham Tom? Fahim insyaallah. Insyaallah ya. Nanti kalau misalnya masih belum paham, silakan tanyakan boleh. Nah, sudah. Sekarang kita beranjak ke muatan matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran panjang ya. Pengukuran panjang. Pengukuran panjang itu contohnya apa saja satuannya kemarin? Satuan dari pengukuran panjang. Meter, apalagi? Sentimeter, apalagi? Milimeter, apalagi? Desimeter, apalagi? Ayo, apalagi? Ada 7. Hektometer, apalagi? Untuk mengukur panjang yang sangat jauh bagi kendaraan berjalan jauh, apa? Ayo, kilometer, apalagi? Satu lagi. Apa? Dekameter ya, atau bisa kita singkat kilometer, HM, DAM, M, DM, CM, dan terakhir apa yang terakhir? M. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Yang kedua ada ya pengukuran berat ya. Pengukuran berat. Apa saja satuannya? Gram, apalagi? Kilogram. Kok kilometer lagi? Kilogram, bukan meter. Meter itu ukuran panjang. Apalagi? On. Belum kita pelajari ya on. Apalagi? Hektogram. Dekagram. Apalagi? Ayo. Metergram. Miligram. Apalagi? Hah?
Gram, sentigram ya. Meternya diganti pakai gram, depannya doang yang sama. Apalagi? Satu lagi apa? Satu lagi. Desi. 1 gram. Gram. Desigram. Desigram udah belum? Belum ya. Atau bisa kita singkat KG, HG, DAG, kucing hitam dalam got. Ya. Terus apa lagi? Desi, cantik, Cantik mondar mandir. mondar mandir. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, ini adalah pengukuran panjang, pengukuran berat, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita akan membahas ke judul yang baru, yaitu adalah pengukuran waktu. Oh ya, untuk di pengukuran berat ada tambahannya seperti kuintal ya. Kuintal, apalagi ton. Tadi ons ya, tapi belum kita pelajari. Ada pon. Nah, ini adalah satuan berat. Nah, sekarang kita akan membahas di satuan waktu. Satuan waktu. Ya, satuan waktu. Pengukuran waktu dengan satuan waktu ya. Satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang bisa menyebutkan satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari yang kalian ketahui? Apa? Ada yang tahu? Satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari yang kalian ketahui, sebutkan. Hah? Jam. Ayo, sahih, jam. Apalagi? Menit. Jam, menit. Apalagi? Jam pasir. Detik. Jam, menit, detik. Apalagi? Detik. Enggak. Di bawahnya detik ada namanya second. Second. Nah, second. Tapi kita nanti belum kita pelajari. Ya, second. Jam, menit, detik, dan second. Nah, dilihat bukunya di halaman 65. Tadi ada jam, ada menit, ada detik. Nah, alat ukur dalam mengukur waktu itu ada apa saja? Ya, di buku itu ada satu. Ada jam atau stopwatch. Ada jam atau stopwatch. Nah, satuan detik, satuan waktu tadi ada second ya, detik, menit atau jam. Nah, alatnya apa saja untuk mengukur waktu ini? Yang pertama ada jam analog ya. Jam analog ini yang pakai jarum. Ini namanya jam analog. Ada juga jam digital ya, kayak di jam tangan kalian, atau ada juga yang ditempel di dinding. Yang biasa kita lihat ada di masjid-masjid tuh, ada juga ya jam digital. Jam digital ini bentuknya dia lebih detail, bisa menunjukkan detiknya keberapa, menitnya keberapa. Nah, oleh karena itu jenis jam ini atau jam digital menunjukkan waktu yang lebih akurat. Akurat itu apa? Lebih pas ya. Lebih pas dibanding jam analog. Nah, ada juga namanya jam pasir. Ya. Jam pasir ini tidak bisa untuk mengukur sekarang jam berapa, tapi untuk mengukur hitung mundur biasanya. Atau untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya jam atau menit. Ada yang sudah pernah lihat jam pasir? Saya pernah beli, Pak, tapi hilang. Hilang, ya. Jadi ini itu dibentuk hanya untuk misalnya untuk 1 menit, ya, atau misalnya untuk 1 jam. Jadi setiap pasir ini turun habis, ya, itu waktunya bisa ada yang disetting 1 menit atau 1 jam.
Ya, seperti hitung mundur tapi menggunakan pasir. Nah, ada juga stopwatch. Ada yang pernah melihat stopwatch? Belum. Apa itu? Di jam tangan, kalau misalnya kalian punya jam tangan, biasanya di situ ada stopwatch-nya ya, atau di HP juga ada. Jadi untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung, misalnya ya, kalau kalian pernah ngeliat orang lomba lari atau balapan, itu biasanya diukur dengan stopwatch. Dia berapa kecepatannya, berapa lama ya, sampai ke garis finish ya, sampai ke garis finish. Yang pasir. Oh, ada sih kayaknya. Nah, itu jadi stopwatch. Ada yang di sini belum melihat stopwatch? Sudah. Bisa Belum. Belum. Nah, sebentar ya. Yang kata jalan-jalannya ayah. Kita kasih contoh stopwatch yang belum pernah lihat stopwatch. Saya sudah. Aku belum pernah lihat. Jaya. Oh, ini. Nah, kalau lihat di HP seperti ini ya. Oh, gini. Oh. Tuh, mama. Tuh, mama. Nah, itu nyala ya stopwatch-nya. Keren, tuh. Tunggu. Geblak. Geblak sih. Ibu. Mama. Nyalain kok gambarnya. Memang ibu yang nyalain. Nyalain ya, biar kamu kelihatan di YouTube. Biar kamu kelihatan. Stop. Why? Fadal. Jam 5. Nah, gimana? Sudah tahu itu stopwatch ya? Nah, kalau di HP ya, seperti ini. Iklan. Fire. Ini fire. Nah, stopwatch itu diletaknya di jam ya, kalau di HP. Nah, itu ada stopwatch. Nah, bentuknya seperti ini stopwatch di HP ya.
Nah, seperti itu ya stopwatch. Sudah paham, Tom? Paham, nah, insya Allah. Kalau jam pasir, misalnya jam pasir yang belum lihat jam pasir. Tokopedia. Nah, sudah itu jadi stopwatch dan nah, terus cara membaca jam analog sudah pada bisa semua membaca jam analog? Sudah? Coba kita tes ya, Bapak cek. Tunggu ayah. Nah, lihat di sini ada gambar jam analog ya. Jadi jam analog itu angkanya ada angka 1 sampai angka 2 sampai angka 12 ya. Jarum pendek itu menunjukkan satuan apa? Jam. Satuan jam. Kalau jarum panjang menunjukkan menit ya. Kalau jarum pendek itu dia menunjuk ke angka 1, itu berarti dia menunjukkan jam jam 1. Tapi kalau misalnya jarum panjangnya ke angka 1, itu berarti berapa menit? 5 ya. Kalau untuk menit, setiap angka ini nilainya 5. Berarti kalau di angka 2 berapa menit? 10 menit. Kalau di angka 3 berarti berapa menit? 15 menit ya. Sini 5 tambah 5 10 tambah 5 lagi 15. Berarti kalau misalnya lihat di gambar nomor 2 ini. Iya. Lihat ini gambar ini jam berapa? Jam 11 lewat 5 menit. Lewat 5 menit, betul. Di sini jam berapa? Jam 10 lewat 5 menit ya sama. Nah, kalau yang ini jam berapa? Jam 12. Lihat jarum pendeknya di angka berapa? 1. Angka 1. Jarum panjang angka berapa? 12. Angka 12 berarti jam 5 menit. Kalau misalnya jarum panjang di angka 12 berarti itu adalah jam 1 tepat atau jam 1 pas ya. Jam 1 pas. Nah, kalau yang ini nih jam berapa? Jam 10 lewat 20 menit. Iya, karena ada di angka 2 berarti kan kalau menit itu kan setiap angkanya nilainya 5 ya. Berarti kalau ada di angka 2 berarti lewatnya 10 menit. Ya. Lagi coba nih. Kalau yang ini jam berapa? Jam 12. Lihat jarum panjang jarum pendeknya. Jam 3 tepat. Jam 3 tepat ya. Jam 3 tepat jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12.
Nah, coba kalau ini nih. Ayo. Angka Jam 12 kurang. Jangan pendek ya, angka. 2 kurang. 3. Menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 25 Ah, menit. siapa ya? Jam 2 kurang ya, atau jam 1:55 Nih. menit. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Paham, Tom? Paham. Ya, tugas tematik itu ada di halaman 68. Tugas tematik halaman 68. Itu latihan soal subtema 3 yang bahasa Indonesia dan matematika ya. Halaman 68 bahasa Indonesia dan matematika dikerjakan. Bahasa Indonesia nomor 1 sampai 5, matematika nomor 1 sampai 5. Ya, sudah? Paham, Tom? Paham, insyaallah. Ya, sudah mungkin cukup ya pembahasan pada pagi hari ini. Nanti untuk SKI tugasnya akan Bapak berikan di WhatsApp. Ya. Kuisis. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.